tentang fikih ubudiyah bab salat. Sini kita lihat maksudnya yang pertama pendahuluan, kemudian dari fungsi salat, macam-macam salat, syarat salat, rukun salat, hal yang membatalkan salat, ada dan tidak salat, salat berjamaah yang munfarid dan penutup. Kita masuk ke pengertian pertama yang pendahuluan dulu ya. Apa sih itu salat? Kakak tahu tidak apa itu salat? Salat itu adalah pekerjaan hamba, sesuatu yang untuk menunjukkan keimanan kepada Allah. Menurut kakak sendiri ya? Ya. Boleh. Jadi di sini ada pengertian sholat. Sholat itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan bahwasanya as-sholatu lughatan. Ada dua istilah. Yang pertama secara lugah, yang kedua secara istilah atau secara syarat. Yang pertama secara lugah, as-sholatu lughatan. Apa itu secara bahasanya itu apa? Doa. Yang pertama adalah doa. Yang sholat secara bahasa itu maknanya doa. Terus yang kedua as-sholatu wa syar'an. Muqtamatun bi taslim wa muqtamatun bi taslim. Sesuatu perkara yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat secara syarat. Terus lanjut sholat adalah ibadah wajib dan sunnah. Ibadah yang dilakukan dengan rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi suatu perkara yang diawali dengan takbiratul Allahu Akbar gitu ya, dan diakhiri dengan assalamualaikum. Sholat. Terus fungsi sholat itu apa? Sholat sebagai bidang agama. Sholat lima. Sholat adalah bidang agama. Terus mencegah dari perbuatan yang tidak. Dan dari bagus lagi. Di sini sudah ada keterangannya, tapi misalnya enggak tahu. Untuk dia ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ya'lamu ma tasna'un. Untuk dia ilaika minal kitab. Kakak tahu ini? Tidak, Pak. Untuk dia ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan olehku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus shalah dan tunaikanlah salat. Terus innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan keji. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya ibadah yang paling kuat itu adalah ibadah mengingat Allah dan ibadah lainnya. Terus ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah itu Maha tasna'un, Maha mengetahui apa pekerjaan manusia. Terus selanjutnya macam-macam sholat. Yang pertama sholat fardu, sholat subuh 2 rakaat. Kalau kalian ingat, kelima sholat ini wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Jadi pertanyaannya, kalau orang belum balik apakah dia boleh sholat? Boleh, cuma tidak diwajibkan menurut saya. Karena dari mulai usia anak kecil itu dimulai ayomi lah sholat, belajar sholat. Jadi ketika dia balik dia terbiasa. Terus selanjutnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah itu ada yang haram dilakukan, ada yang haram. Kamu tahu apa ini? Ketika sholat Selesai sholat maksudnya subuh. tidak ada sholat qobliyahnya, bisa haram ketika sholat asar. Oh, selesai sholat asar, Pak. Selesai sholat asar. Dan sholat subuh. Subuh
itu lebih utamanya. Sholat tahajud ini ada 4 rakaat, ada 8 rakaat, ada 12 rakaat. Tapi yang lebih afdol itu 8 rakaat. Itu macam ini. Terus yang kedua, sholat duha dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit, sebelum waktu zuhur. Berarti sebelum sholat zuhur itu sholat duha. Jangan mulai sholat subuh. Oke. Terus sholat witir dilakukan sebagai bentuk sholat malam dengan bilangan rakaat yang tinggi. Sholat witir ini biasanya dilakukan setelah sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat terus ditutup dengan witir. Witirnya 1 rakaat. Itu sholat witir. Terus lanjut syarat sah sholat. Yang pertama Islam dan berakal, takbir, suci, menutup aurat, mengetahui waktu sholat, menghadap kiblat. Yang pertama Islam, dia harus orang Islam. Masa orang Islam itu sholat? Ada mikir. Terus dia balik berarti sudah Dewasa. Sudah balik. Tapi kalau tidak balik gimana? Tidak apa-apa untuk belajar. Iya. Dia nanti pas balik tadi biasa. Terus berakal, harus nakal. Terus suci dari hadas besar dan kecil. Terus saya ingin bertanya ke kakak, apa hukumnya ketika sholat tetapi pakaiannya najis? Pakaian najis sedikit. Tidak sah. Tidak sah sholatnya. Kenapa kok tidak sah? Karena syarat sahnya sholat itu suci dari hadas besar dan kecil. Mantap. Terus suci dari hadas besar dan kecil. Terus yang kelima menutup aurat. Menutup aurat bagi tubuh yang wajib ditutupi. Laki-laki auratnya dari mana kan? Lutut besar. Lutut besar. Kalau perempuan, seluruh anggota badan kecuali Telapak tangan dan mata. Terus kalau laki-laki dari besar, Lutut. Lutut. betul. Terus menghadap kiblat. Ya gimana hukumnya sholat kalau tak menghadap kiblat? Tak bisa lah. Kalau orang sholat di kapal itu gimana kan? Tak tahu pak. Hah? Tak tahu. Kan biasanya kapal itu lurus, sholat belok, lagi sholat belok. Macam mana hukum sholat? Apakah tetap sah? Sholatnya tetap sah. Jadi kan kita sholat dalam keadaan kiblat tidak betul. Allahu Akbar ketika di dalam kapal. Tapi kapalnya tiba-tiba belok ini. Kapalnya tiba-tiba belok. Itu sholatnya tetap sah. Diterima hendaknya Allah. Itu. Terus yang terakhirnya, bagian itu syarat-syarat tertentu. Ini syarat-syarat sholatnya. Ini rukun sholat. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu diri, Tak apa-apa. duduk. Ya. Kalau tak mampu diri duduk, tak apa. Tak mampu duduk, Baring. duduk. Sambil baring. Sambil baring kan bisa. Saking saking wajibnya sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita disuruh duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita disuruh baring. Kalau tak bisa baring, tinggal ya. Coba. Terus yang kedua ingat harus ada niat dalam sholat. Tapi usolli fardhu alaihi salatu tadi makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala dan seterusnya. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Tahu bacanya takbiratul ihram? Tak pak. Tahu enggak kan? Enggak. Kakak itu tahu enggak? Tak tahu. Takbiratul ihram. Allahu Akbar alhamdulillahi wa subhanallahi wa ta'ala inni wajjahtu wajhiya lillahi fatrasana wa ta'ala. Terus membaca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Rukuknya ini gini kan? Saya kasih contoh ya. Iya pak. Saya kasih contoh. Rukuk ini kalau cowok ini, kalau cowok ini kayak gini. Dan kepala itu harus melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Jadi gini. Posisi tangannya harus di bawah telinga, daun telinga. Kayak gini ya. Jadi pas rukuk ini harus kita kalau cowok ini, kalau
hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama berbicara dengan sengaja, mengucapkan kata-kata selain bacaan sholat. Berbicara dengan sengaja. Kalau dia ngomongnya apa? Sengaja, kan ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Yang pertama yang tak sengaja itu ada anak kecil, contohnya ada kita lagi sholat, ada anak kecil, ada yang anak kecil lewat, ditangkap, tiba-tiba kita ngomong itu kan tak sengaja. Kalau yang sengaja kayak bergurau gitu lah, kayak bergurau itu membatalkan sholat. Banyak bergerak ketika tidak perlu melakukan gerakan yang tidak termasuk dalam gerakan sholat. Contohnya banyak gerakan itu yang dimaksud kalau gerakan sholat
Tidak, Pak. Tidak ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Yang di pojok, ada yang mau tanyakan ya? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Jika tadi Bapak menjelaskan kan orang yang selesai wudhu tapi dia makan, terus dia selesai wudhu, habis itu dia makan, habis itu dia sholat, hukumnya kan makruh. Bagaimana jika dia selesai wudhu tapi terkena najis gitu? Apakah wudhunya batal atau tidak? Terkena najis? Iya. Oh, berarti dia ketika wudhu, habis wudhu dia makan? Tidak. Tidak makan. Terkena najis salah satu tubuhnya gitu misalnya. Oh, salah satu tubuhnya. Ah. Salah satu tubuhnya terkena najis. Ya. Apakah dia wudhu lagi atau tidak? Batalkan enggak wudhunya? Sholatnya, wudhunya tidak batal. Yang dibersihkan bagian yang terkena najis. Bagian yang terkena najis itu dibersihkan, lalu sholat. Jadi wudhunya tidak wudhu. batal. Nah, Baik, Pak, terima kasih. jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, saya tutup ya. Iya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.